Manusia lahir sendiri dan meninggal sendiri, itu realita objektif. Nggak ada yang bisa menyanggah itu. Pelecehan memang masalah struktural, dimulai dari bagaimana masyarakat berpikir. Tapi bagi yang mengalami ini bukan cuma masalah struktural, ini masalah personal. Ada makna yang disematkan di dalam kejadian-kejadian tadi. Ada rasa sakit, ada emosi yang berada di dalam kejadian-kejadian tadi. Ketika kita mendengar, sebenarnya sedang terbangun kedekatan. Sehingga buat orang yang sayangnya tipe kelekatannya sudah menjadi menghindar, maka cerita dalam akan mendorong mereka pergi karena rasanya nggak nyaman berada dalam kedekatan. Tapi mari kita akui bahwa mencari teman itu nggak sesederhana itu. Punya 1, 2, 3 sahabat tuh kemewahan sebenarnya untuk orang dewasa. Berusaha menjaga diri agar tidak terluka atau bahkan usaha memulihkan luka itu tidak didorong oleh rasa sakit. Karena biasanya kecenderungan dari rasa sakit adalah dia mendorong dengan sangat ekstrim. Seperti tidak ada area abu-abunya. Padahal jarang sekali jawaban itu berada di area ekstrim. Halo semuanya, welcome back to Wellspring Conversation dengan saya Jimmy Ardian, saya seorang psikiater. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, belajar bersama dengan rekan kita Indah dari, saya lupa lagi, dari Surabaya kayaknya, benar ya Indah ya? Iya. Oke, untung benar. Oke. Indah, boleh kita cerita-cerita dulu, lalu kamu boleh sampaikan pertanyaannya, gimana nih? Jadi dok, sebenarnya saya ini adalah penyintas kekerasan seksual yang kemudian sama terapi saya didiagnosis memiliki PTSD. Sebenarnya pelaku ini adalah teman yang sering saya tolong. Dan dalam proses healing saya, itu saya meneliti kehidupan saya ke belakang, bahwa sebenarnya saya ini sering menolong orang lain. Tetapi orang lain atau teman saya ini terutama dia manfaatin saya. Hal ini membuat saya berpikir bahwa sepertinya nanti itu mungkin di masa depan saya tidak akan menikah, which is itu sebetulnya oke. Saya tidak apa-apa sebenarnya kalaupun sampai meninggal tidak menikah begitu. Saya juga berpikir sampai di masa depan tuh kayaknya saya nggak akan deh punya teman yang bisa saya mintain tolong. Saya sudah tua dan saya berpikir apakah jangan-jangan nanti di masa depan itu saya akan hidup sendiri dan mati sendiri. Saya pernah melayat ke orang yang meninggal sendirian di rumahnya dan saya sholat di kamar tempat dia meregang nyawa gitu, dan rasanya sih biasa aja, nggak ada yang berbeda dengan ketika saya sholat di tempat lain gitu. Dari situ saya berpikir, oh sepertinya meninggal sendirian itu hal yang normal ya, dan kalau kita nggak punya orang lain di sisi kita, baik itu pasangan atau teman, saat kita sedang susah, itu kayaknya nggak buruk-buruk amat sih gitu. Apakah pemikiran ini wajar ya dok, atau ini hanya bentuk overthinking yang tidak perlu, atau sebetulnya ini justru pertanda baik bahwa saya menerima kenyataan, atau seperti apa ya dok? Gitu. First of all, I'm so sorry Indah buat yang kamu lalui. Manusia lahir sendiri dan meninggal sendiri, itu realita objektif. Nggak ada yang bisa menyanggah itu. Bayi kembar saja lahirnya sendiri-sendiri, meninggal pun sendiri-sendiri. Tapi yang sedang kita bicarakan bukan semata-mata realita objektif. Yang sedang kita bicarakan adalah realita personal, emosi yang dirasakan di dalam kejadian. Sekalipun pelecehan memang masalah struktural, dimulai dari bagaimana masyarakat berpikir, memandang gender tertentu, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang mengalami ini bukan cuma masalah struktural, ini masalah personal. Ada makna yang disematkan di dalam kejadian-kejadian tadi. Ada rasa sakit, ada emosi yang berada di dalam kejadian-kejadian tadi. Yang somehow, rekan kita Indah punya pengalaman yang berkelanjutan. Ada sambungan antara rekan yang saya tolong, kebiasaan menolong, dengan keseluruhan peristiwa ini. Sehingga jika Indah bertanya apakah wajar, maka jawabannya wajar. Bagi seseorang yang terus berusaha menolong orang lain, membantu orang lain, mengorbankan dirinya bagi orang lain, dan kemudian boom, karena kebaikannya tersebut dia mengalami kemalangan, maka berbaliknya pikiran menjadi lebih baik saya sendiri, dan lain sebagainya adalah hal yang wajar. Karena bukankah wajar jika seseorang, let's say, digigit aja sama kucing,
maka area yang digigit kucing pasti akan kita lindungi supaya tidak disentuh lagi oleh siapapun. Even mungkin sama tangan kita sendiri. Jangan disentuh karena nanti tambah sakit. Maka menghindari keseluruhan penyebab atau yang kita persepsikan kemungkinan menjadi penyebab adalah reaksi yang wajar untuk menghindari rasa sakit serupa. Di sini tidaklah benar-benar 100% salah. Ingat dulu yang ini gak salah ya. Kita gak bilang penjelasan selanjutnya menganulir kalimat ini. Tapi in another hand, mari melihat juga bahwa reaksi penghindaran ini juga tidak semata-mata datang karena pikiran logis. Ada rasa sakit di belakangnya yang berusaha dilindungi dengan cara-cara tertentu. Yang mana kemudian rasa sakit inilah yang menjadi masalah, bukan sekedar caranya. Apakah boleh menghindari orang yang memanfaatkan karena saya terus-menerus menolong? Jawabannya boleh. Apakah boleh saya memberi batasan sehingga saya lebih cenderung sendirian daripada waktu saya masih nolong banyak orang? Boleh. Kenapa nggak boleh? Pertanyaannya bukan di situ sebenarnya. Pertanyaannya, apakah itu didorong oleh rasa sakit? Karena jika iya, maka silahkan lanjutkan tindakannya secara bijak untuk tidak lagi terlalu melekat terutama pada orang-orang yang mungkin berpotensi menyalahgunakan kebaikan itu. Problemnya sebenarnya juga yang kedua, bagaimana rasa sakit yang mendorong perilaku tadi itu untuk disembuhkan dan diselesaikan. Sehingga ketika kita melakukan tindakan preventif atau berusaha menjaga diri agar tidak terluka atau bahkan usaha memulihkan luka, itu tidak didorong oleh rasa sakit. Kenapa penting untuk tidak didorong oleh rasa sakit? Karena biasanya kecenderungan dari rasa sakit adalah dia mendorong dengan sangat ekstrim. Ketika saya terlalu sakit, maka pilihannya seakan hitam atau putih. Maka saya hidup sendirian atau saya hidup makin bergantung lagi. Jadi pilihannya selalu seperti tidak ada area abu-abunya. Padahal jarang sekali jawaban itu berada di area ekstrim. Itu kenapa penting untuk kita sadar lukanya, sembuhkan lukanya. Di saat bersamaan, boleh tetap menjaga diri agar tidak terlalu terluka lagi di masa depan. Mendengar jawaban ini, bagaimana pendapatmu, Indah? Cara yang paling tepat untuk mengambil tindakan tidak berdasarkan luka itu gimana ya, Dok? Karena dalam hidup saya itu kadang saya tuh bingung sahabat saya siapa ya. Kadang saya punya sahabat gitu, sahabat si A, si B, si C. Tapi sahabat saya itu juga kadang mereka pada saat saya lagi susah, mereka tuh juga belum tentu bisa be present itu buat saya. Kadang ketika mereka lagi ada masalah saya tolongin, tapi ketika saya yang lagi kesusahan, mereka ya kadang ada, kadang tidak gitu. Gimana ya caranya supaya saya bergerak tidak berdasarkan luka begitu? Mengingat saya juga kadang bingung, ini nanti saya tuanya saya hidup dengan siapa, gimana kayak gitu, masih blur banget, Dok. Thank you Indah. Izinkan saya menjawab agak teoritis sehingga meluas diskusinya ya. Mari kita mengambil gambaran yang lebih global dari cerita Indah. Karena kadangkala perasaan tidak bisa bergantung sama siapapun, tidak punya orang untuk bersandar, tidak ada yang menolong, ini bisa diluaskan bukan dari kacamata pertemanan saja. Tapi bahkan dimulai dari caregiver utama, orang tua misalnya, atau kakek nenek misalnya. Siapapun yang berada di tempat terdekat kita pada saat kita masih anak-anak. Ada yang disebut attachment theory, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin namanya teori kelekatan. Ketika seorang anak tumbuh dan berkembang, maka kelekatan adalah kebutuhan biologis. Dia sama derajatnya dengan makan dan minum. Jika kebutuhan akan kelekatan itu tidak terpenuhi dengan baik, maka biasanya kelekatannya menjadi bermasalah. Entah itu menjadi cemas, entah itu menjadi menghindar. Yang disebut cemas adalah saya menjadi sangat takut kehilangan, yang refleksi dari takut kehilangan ini bisa macam-macam. Bisa jadi posesif, bisa jadi marah ketika orang pergi, bisa jadi people pleaser karena takut orang pergi. Reaksinya bisa macam-macam. Atau sebaliknya, dari cemas adalah menghindar. Refleksi tindakan dari menghindar juga bisa macam-macam. Ada orang mendekat dia marah, ada orang curhat dia malah menjauh, ada orang menyampaikan kerentanannya dia merasa nggak nyaman. Karena di dalam kerentanan atau cerita yang menyakitkan dari seorang teman, ketika kita mendengar sebenarnya sedang terbangun kedekatan. Sehingga buat orang yang sayangnya tipe kelekatannya sudah menjadi menghindar, maka cerita dalam akan mendorong mereka pergi. Karena rasanya nggak nyaman berada dalam kedekatan. Jika konteksnya kita perluas seperti ini, maka jawaban yang bisa disajikan untuk Indah menjadi sangat luas. Apakah pertama-tama kita perlu sadar bagaimana cara saya melekat sekarang? Bagaimana jika saya orang yang cemas, lalu saya malah menganggap sahabat orang yang avoidance atau menghindar? Karena kalau begitu kasusnya,
itu masalah besar. Yang satu clinging, berusaha menolong, tidak nyaman jika ditinggalkan. Yang satu pengennya pergi, lebih nyaman jika jaraknya jauh. Kalau saya ditolong gak apa-apa, kalau saya nolongin jangan. Soalnya kalau saya nolongin itu tanda saya dekat. Ini lingkaran yang akan sangat melelahkan. Sehingga ada baiknya, pertama sadari dulu polanya. Bagaimana teman-teman saya sebenarnya di sekitar saya itu gimana? Apakah ada pola-pola seperti ini? Karena jika iya, maka bagian ini pun perlu disadari dan diubah secara sengaja. Tapi mari kita akui bahwa mencari teman itu gak sesederhana itu. Terutama ketika dewasa. Pada saat kita kecil, pertemanan, persahabatan itu terjadi natural, alamiah saja. Karena bahan baku pertemanan, persahabatan itu sudah ada secara natural. Apa bahan bakunya? Proximity, kedekatan jarak. Kalau sekolah kan ya dekat jaraknya, sejauh-jauhnya kelas sebelah. Atau malah lebih dekat lagi, bangku sebelah. Proximity-nya enak. Yang kedua adalah timing. Waktu ini, kalau waktu sekolah dan kuliah, jelas seseorang menghabiskan waktu sangat banyak. Bersama-sama, melakukan sesuatu, main bareng. Nah, itu masuk yang ketiga. Adanya sesuatu yang dimiliki bersama. Entah shared value, nilai bersama, atau tindakan bersama, atau tujuan bersama. Itu kenapa mudah untuk membangun pertemanan pada yang pernah kelompok bareng, atau kerja bareng, atau main bareng. Karena ketiga komponen ini hadir bersamaan. Ada timing yang oke, ada proximity yang oke, ada sesuatu yang dilakukan bersama. Sementara pada hidup dewasa, kadang ketiga hal ini tuh secara alamiah juga pecah. Berbeda dengan pertemanan pada saat sekolah. Pada saat dewasa sayangnya, kecuali kita secara intensional sengaja membangun ini, itu gak terjadi secara natural. Orang akan punya agendanya, mulai menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Atau bekerja di tempat yang terpisah, dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dibuat secara sengaja. Maka tadi, dari awal kita bilang, ini gak mudah. Mari tidak menjadi naif kalau, oh iya cari teman baru, lalu jadi mudah. Nah, terutama pada hidup dewasa, ini rumit. At the same time, bukan berarti mustahil. Mari berikan waktu. Beberapa penulis mengatakan berikan waktu bahkan untuk setahun mencari teman. Panjang itu. Jadi kita udah bolak-balik, coba invest waktu dan lain sebagainya, cari setahun. Dan hanya stick pada orang yang punya timbal balik. Karena tidak semuanya punya timbal balik. Apakah yang gak punya timbal balik itu kita buang saja, tidak jadi teman? Gak gitu juga. Kita bisa meletakkan dia agak sedikit berjarak. Mungkin cuma teman nongkrong, mungkin cuma teman nonton konser, mungkin cuma teman, tapi bukan sebagai sahabat. Sahabat memiliki kedua komponen. Dia bisa saya ajak berbagi di duka, tapi juga bisa saya ajak berbagi di suka. Karena kalau sahabat gak bisa diajak berbagi di suka, ntar kamu cerita, didengerin, curhat bisa, tapi giliran senang nanti bisa dinyinyirin. Itu juga bukan sahabat itu. So kedua komponennya, suka atau duka, harus masuk. Sayangnya kita butuh waktu panjang, tapi untuk mempercepat ini, jika Anda punya tenaga waktu, teman-teman yang nonton punya tenaga waktu, maka membuat kelompok sendiri itu cara tercepat. Misalnya saya membuat kelompok baca bareng. Nah, buku yang kamu pilih untuk baca bareng, itu buku yang kamu suka. Maka di situ akan ada proximity, akan ada jarak, akan ada timing, dan akan ada minimal shared interest. Ketiga ini jadi komponen penting buat jadi pertemanan. Kita bisa membuat kelompok tertentu yang berdasarkan apa yang menjadi topik yang bermakna untukmu. Gak harus kesenangan. Jadi gak harus hobi, gak harus buku kesenangan, enggak. Apa yang penting? Ketika itu penting dan kamu kerjakan, kamu lebih mungkin untuk rekan-rekan ketemu tribes-nya, ketemu masyarakat yang sesuai denganmu gitu. Dan itu berpotensi membangun teman. Problemnya, kadang orang dewasa udah punya keterbatasan waktu. So, mari kita bijak-bijak pilih saja. Dan gak usah banyak-banyak. Punya 1, 2, 3 sahabat tuh kemewahan sebenarnya untuk orang dewasa. What do you think? What do you think, Indah? Iya, Dok. Memang di usia saya yang 30-an itu rata-rata mereka, teman-teman saya udah pada nikah, pada punya anak gitu, sementara saya belum. Kadang-kadang untuk bicara dengan mereka itu saya nggak nyambung gitu. Kadang mereka cerita anaknya lah, saya punya adik aja enggak, diceritain soal anak kadang kurang nyambung. Saya kemudian kembali lagi mengkaitkan dengan ketika saya kemarin terkena masalah kekerasan seksual, saya jadi overthinking, aduh Kak, saya kayaknya nggak nyambung deh omongannya dengan teman-teman saya yang seumuran gitu. Nanti jangan-jangan aku akan meninggal sendiri deh, nanti aku kayak tidak akan menikah dan kayaknya aku akan mati sendirian kayak gitu loh. Kadang-kadang saya kayak berusaha menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, nanti kayaknya kemungkinan terburuk aku akan sendirian deh kayak gitu. Gimana ya Dok caranya supaya saya bisa tenang gitu apapun yang terjadi di masa depan, mau
hidup sama siapapun, saya bisa tidak terlalu memikirkan mati dengan siapa begitu. Indah, pertanyaanmu sebenarnya sangat baik. Dan kalau boleh dibedah bersama rekan-rekan yang lain, kalau saya boleh membuat ini jadi teknis, maka ada 2 jenis pikiran barusan yang kamu sebutkan. Pertama, kamu berpikir bahwa aku menyiapkan diri untuk meninggal sendiri dengan cara aku berpikir, ya nggak apa-apa, siapkan saja, aku akan meninggal sendiri, nggak usah sama siapa-siapa. Tapi ada jenis pikiran kedua yang barusan, sepertinya kamu lebih preferensikan, tapi somehow kamu nggak bisa relate ke pikiran itu. Yaitu, gimana ya udahlah, ya udah aja, nanti ke depan sama siapa, meninggal sendiri atau enggak, atau sama siapa aku bersahabat berteman, ya udah itu urusan nanti. 2 jenis pikiran ini, dua-duanya ada, tapi somehow kamu pengen jenis pikiran kedua, tapi nyangkutnya sama jenis pikiran pertama. Boleh saya bilang begitu, Indah? Iya, kayaknya gitu, Dok. Kayaknya gitu ya. Teman-teman di sini juga bisa belajar sama-sama bahwa kadang sebenarnya kita udah tahu pikiran jenis mana yang bagus untuk kita, yang kita mau, yang lebih membantu, yang lebih dalam tanda kutip nyaman. Sayangnya, kepercayaan kita tidak semata-mata langsung berpindah hanya karena kita tahu pikiran yang lebih aman, lebih nyaman, lebih baik itu. Enggak. Salah satu latihan yang mungkin Indah dan teman-teman lain bisa kerjakan adalah bagaimana jika kita perlu belajar meragukan pikiran. Salah satu permainannya seperti ini. Pertama-tama, mari renungkan dulu apa nilai baik yang saya dapatkan dari pikiran barusan. Misal, tadi Indah mengatakan untuk mempersiapkan diri biar kalau di depan sendirian gitu. Nah, itu adalah niat baik. Karena pikiran, sekalipun itu buruk, akan cenderung kita ulangi kalau somehow kita percaya dia punya niat baik, atau dia punya tujuan, atau dia punya value tertentu. Nah, kita akan ulangi pikiran itu. Indah berasumsi atau memberi nilai bahwa ini baik untuk saya siap-siap. Nilai inilah yang kita belajar untuk pertanyakan. Emangnya iya dengan ini aku siap-siap? Emangnya iya kalau aku siap-siap kayak gini dan itu terjadi, itu gak terlalu sakit? Apakah benar? Dan namanya mempertanyakan, boleh jadi kita gak tahu jawabannya. Just questioning aja. Kenapa penting bagi kita mempertanyakan? Karena mempertanyakan ini akhirnya menghasilkan keraguan. Dan keraguan ini yang membantu kita untuk menggeser pikiran ke jenis pikiran kedua. Ya udah deh, nanti aja. So permainannya adalah bukan menyerang pikirannya secara langsung, bukan mendebat pikiran. Karena ini kalau pikiran 1 versus pikiran 2 yang ada cuma overthinking. Betul ya Indah ya? Ramai saja berdebat. Sehingga triknya renungkan dulu, kenapa saya mikirin pikiran pertama ini? Apa untungnya buat saya? Dan apapun jawabannya, saya bicara literal, apapun, belajar ragukan itu. Karena biasanya itu yang butuh diragukan. What do you think, Indah? Kamu pernah dapat latihan kayak gini mungkin? Belum kayaknya. Oh, belum kayaknya ya. Nah, nanti mungkin boleh dicoba ya. Yang kita ragukan bukan pikirannya, yang kita ragukan adalah alasan baik di balik pikiran itu. Gitu. Kalau mendengar seperti ini, menurutmu gimana? Masih ada yang meragukan, walaupun jelas isunya masih terlalu banyak di belakang. Saya tidak percaya percakapan ini akan menyelesaikan masalahmu. Nggak tahu, saya nggak percaya aja. Tapi gimana? Apakah jawabannya mungkin sedikit ada jawaban atau minimal ada step yang terbayang perlu ngapain begitu? Atau masih ada yang dibingungkan? Cara meragukan pikiran itu artinya kita harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk pikiran kita sendiri gitu ya, Dok? Betul. Pertanyaan konfirmasi, pertanyaan meragukan. Saya percaya sebagian besar orang dewasa tuh jago meragukan dirinya. Emang aku bisa? Emang aku mampu? Kan gitu ya? Kita jago biasanya. Memangnya benar? Apakah iya? Apakah, ini misalnya contoh pertanyaan, apakah di masa depan aku benar akan siap kalau aku mikir kayak gini? Loh kan kecuali kita di masa depan kita gak punya jawabannya, betul ya? Iya. Tapi kalau kita sudah nanya seperti itu, minimal sudah ada keraguan. Itu yang kita butuhkan, bukan jawabannya, tapi keraguannya. Sehingga kita bisa geser ke pikiran kedua, yaitu, ya sudahlah. Lihat saja nanti, di depan gimana, dan lain sebagainya. What do you think? Gimana menurutmu? Ya mungkin saya akan coba tulis pertanyaan-pertanyaan yang meragukan itu tadi, Dok. Boleh. Nanti kalau podcast ini tayang kan kalimat saya tinggal didengerin terus dicatat ya. Kita bisa belajar meragukan pikiran, bukan meragukan diri sendiri, oke? Meragukan pikiran. Ada lagi mungkin yang masih mau ditanyakan, Indah? Oke, cukup sih, Dok. Oke, cukup ya. Thank you banget buat sharingnya hari ini. Semoga kita bisa belajar sama-sama dari episode saat ini. Key takeaway-nya mungkin kita belajar sama-sama untuk sadar pertemanan di lingkungan dewasa itu begitu rumit. Sadar pola apa yang kita bawa, bukan untuk menyalahkan diri, sekedar untuk sadar saja. Sehingga kita bisa memilih lebih baik. Dan kita belajar juga untuk meragukan
bahwa yang kita percayai tentang pikiran bisa jadi tidak sebaik itu. Sehingga kita bisa menjadi lebih luas, longgar dalam mengganti-ganti apa yang kita percaya. Semoga selanjutnya, baik rekan-rekan maupun Indah, bisa mengambil manfaat dari obrolan kita saat ini ya. Thank you semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.